Selamat malam buat Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai audit produksi dan operasi. Adapun kami yang bernama Agnes Monica Panjaitan dan Rolas Maria Siringoringo. Yang pertama itu ada pengertian audit produksi dan operasi. Audit produksi dan operasi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi audit, produksi, dan operasi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan atau ekonomis, efisien, dan ekonomis, efektif, dan efisiensi. Audit ini dilakukan tidak hanya terbatas pada unit produksi, tetapi juga berlaku untuk keseluruhan proses produksi dan operasi. Audit ini juga berperan melengkapi fungsi pengendalian kualitas. Beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya audit ini antara lain yang pertama itu ada proses produksi dan operasi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua itu ada kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga itu konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat itu pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Yang kelima itu berjalannya tindakan korektif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum itu dibagi menjadi 3. Sebelum ke prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip umum itu beberapa prinsip umum yang memberikan panduan terhadap pelaksanaan audit ini dapat dijadikan pedoman oleh auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan utama audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi dan operasi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan konsisten dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi wilayah atau bagian yang masih memerlukan perbaikan. Yang kedua itu auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup relevan sebagai dasar penelitian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan kriteria yang telah ditetapkan. Prinsip yang terakhir itu, auditor harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dan operasi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Selanjutnya itu ada tujuan audit. Tujuan audit yang ingin dicapai melalui pelaksanaan audit ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengetahui produksi yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar. Yang kedua itu strategi serta rencana produksi dan operasi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu mengetahui strategi rencana produksi dan operasi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan. Yang keempat itu mengetahui proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien. Yang kelima itu penempatan fasilitas produksi dan operasi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien.
Yang keenam itu dari tujuan audit ialah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi dan operasi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir itu, setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi dan operasi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya itu manfaat audit. Audit fungsi produksi dan operasi dapat membantu manajemen dalam menilai bagaimana fungsi ini berjalan dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Secara terperinci, audit ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua itu dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan, proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga itu dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi, serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir itu ialah dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi, serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi yang ingin fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada tahap-tahap audit. Yang pertama itu audit pendahuluan. Audit pendahuluan itu diawali dengan perkenalan antara pihak auditor dengan organisasi audite. Pertemuan ini juga bertujuan untuk mengonfirmasi lingkup atau skop audit, mendiskusikan rencana audit, dan penggalian informasi umum tentang organisasi audite. Objek yang akan diaudit mengenal lebih lanjut kondisi perusahaan dan prosedur yang ditetapkan pada proses produksi dan operasi. Nah, pada tahap audit pendahuluan ini, auditor melakukan overview terhadap perusahaan secara umum, terhadap produk yang dihasilkan, proses produksi dan operasi yang dijalankan, melakukan peninjauan terhadap pabrik atau fasilitas produksi, layout pabrik, sistem komputer yang digunakan, dan berbagai sumber daya penunjang keberhasilan fungsi ini dalam pencapaian tujuannya. Yang kedua itu ada review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor melakukan review dan pengendalian terhadap beberapa perubahan yang terjadi pada struktur perusahaan, sistem manajemen kualitas, fasilitas yang digunakan, atau personalia kunci dalam perusahaan sejak hasil audit terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh pada audit pendahuluan, auditor melakukan penilaian terhadap tujuan utama fungsi produksi dan operasi serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Yang ketiga itu audit lanjutan secara terperinci. Pada tahap ini, auditor melakukan audit yang lebih dalam dan mengembangkan temuan terhadap fasilitas, prosedur, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan produksi dan operasi. Selanjutnya itu ada pelaporan. Hasil dari keseluruhan tahapan audit sebelumnya, dari audit pendahuluan, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen, dan audit lanjutan, maka di pelaporan ini akan diringkas dalam kertas kerja audit atau KAA. KAA merupakan dasar dalam membuat kesimpulan audit dan rumusan rekomendasi yang akan diberikan auditor sebagai alternatif, solusi atau kekurangan-kekurangan yang masih ditemukan. Yang terakhir itu tindak lanjut. Nah, dari rekomendasi yang telah disajikan oleh auditor dalam laporannya, itu merupakan alternatif perbaikan yang ditawarkan untuk meningkatkan berbagai kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi pada perusahaan. Ditindaklanjut atau perbaikan ini yang dilakukan merupakan bentuk komitmen manajemen untuk menjadikan organisasinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup.
Nah, ruang lingkup audit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu, sebelum itu, ruang lingkup audit dan produksi meliputi keseluruhan dari program atau aktivitas yang dikelola pada fungsi ini, yang merupakan bagian dari wewenang dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Secara keseluruhan, ruang lingkup audit, produksi, dan operasi itu dibagi menjadi 3, yaitu rencana produksi dan operasi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Yang ketiga itu pengendalian produksi dan operasi. Nah, di sini ada ruang lingkup yang pertama, yaitu rencana produksi dan operasi. Penyusunan rencana induk harus didasarkan pada ketersediaan kapasitas dan rencana penggunaannya, peluang dan ancaman yang dihadapi, dan usaha-usaha untuk melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu rencana induk. Itu memuat 3 hal juga. Yang pertama itu jadwal induk produksi, master production schedule atau MPS. Yang kedua itu penilaian atas penggunaan kapasitas produksi. Yang ketiga itu tingkat persediaan. Yang keempat, perencanaan keseimbangan lintas produksi. Nah, di sebelahnya itu ada gambar bagan yang mungkin mengenai hubungan berbagai bagian dalam perencanaan produksi dan operasi. Ruang lingkup yang kedua itu produktivitas dan peningkatan nilai tambah. Transformasi yang mengubah input menjadi output selalu diikuti dengan peningkatan nilai tambah. Nilai tambah meliputi seluruh usaha dalam meningkatkan manfaat yang diperoleh baik dari perusahaan maupun pelanggan. Penerapan teknologi mutakhir, metode produksi inovatif, dan meningkatkan efisiensi proses. Peningkatan daya guna produk dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada pelanggan yang menggunakan produk tersebut. Faktor yang terpenting dalam usaha peningkatan nilai tambah adalah adanya komitmen untuk beroperasi secara efisien pada semua tingkatan dalam perusahaan. Komitmen ini akan menyatukan usaha dari berbagai komponen dalam perusahaan untuk hanya melibatkan aktivitas bernilai tambah dalam operasi. Selanjutnya itu ada lean production. Lean production adalah suatu metode ramping yang dikembangkan oleh produsen yang menggunakan fokus berulang dalam perencanaan prosesnya, mampu secara signifikan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menerapkannya. Keunggulan lean production didukung oleh kebijakan praktik produksi secara maksimal mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan. Untuk meningkatkan keunggulan bersaingnya, kebijakan dan praktik tersebut meliputi penghapusan persediaan atau zero inventory, yang kedua itu tingkat cacat nol atau zero defect, yang ketiga itu meminimalkan kebutuhan tempat atau areal, yang keempat itu kemitraan dengan pemasok, yang kelima itu tanggung jawab pemasok, selanjutnya meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Selanjutnya itu pengembangan angkatan kerja, yang terakhir itu menciptakan tantangan dalam kerja. Nah, ruang lingkup yang terakhir itu ialah pengendalian produksi dan operasi. Pengendalian produksi dan operasi menyangkut pengamatan atas hubungan antara proses yang berjalan dengan standar atau kriteria operasi yang telah ditetapkan. Pengamatan ini bertujuan untuk memandu proses agar tidak keluar dari standar operasi pencapaian tujuan perusahaan, agar keseimbangan antara sumber-sumber daya yang tersedia dengan permintaan total dapat dipertahankan. Dalam praktik manajemen modern, seluruh lapisan manajemen dan karyawan bertanggung jawab secara profesional terhadap berjalannya operasi secara efektif dan efisien, serta dihasilkannya produk yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, dan dengan pengorbanan yang minimal. Nah, terdapat tujuan utama pengendalian produksi, meliputi 3 hal dalam keunggulan bersaing perusahaan sebagai berikut. Yang pertama itu memaksimumkan tingkat pelayanan, meminimumkan investasi pada persediaan, dan yang terakhir itu efisiensi produksi dan operasi. Nah, selanjutnya
terdapat studi kasus audit produksi yang akan dijelaskan oleh Agnes Monica. Pada Agnes saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya itu studi kasus audit produksi dan operasi. PT Rompok Rotan berdiri tahun 1982. PT Rompak Rotan sebuah entitas ekonomi yang berbentuk perseorangan terbatas di Jalan Sultan Agung 1 Hilir, Palembang atas izin perusahaan nomor 300-8-I.T.I.I.1982. Nah, di bawah pemerintahan Ir Dejuwaidi pada awal tahun 1986, PT Rompok Rotan memindahkan lokasi usahanya ke Jalan Sukarela, kilometer 7, nomor 508, Palembang di bawah pimpinan Huisin Hamid. Di bawah pimpinan Huisin Hamid, PT Rompak Rotan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan lampit dari bahan rotan yang mempunyai pangsa pasar ke luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mengalami kebangkrutan. Akhirnya perusahaan ini dilikuidasi, namun Ir Dejuwaidi selaku pimpinan pertama PT Rompok Rotan agar usaha yang dirintisnya ini tidak hilang begitu saja. Beliau akhirnya membuat usaha baru dengan mengubah badan hukum perseorangan terbatas menjadi Commandatar Penexhab atau CV yang diberi nama CV Natural pada tanggal 15 Mei 1986 di hadapan notaris Bapak Teguh Hartanto SH dengan akte pendirian nomor 1323 UM.02.02 tahun 1986 di bawah pimpinan Ir Dejuwaidi dan dengan nomor SIUP 534 strip KPTS strip V strip 86. CV Natural merupakan perusahaan di bidang manufaktur yang mempunyai pangsa pasar di luar negeri, atau dengan kata lain bahwa CV Natural mengekspor produknya ke luar negeri. Namun CV Natural telah berubah dari produsen lampit rotan menjadi produsen karpet dari terbat abaka dan lampit dari bahan kayu yang merupakan produsen tunggal di Indonesia. Departemen yang memproduksi produk ini adalah Departemen Natural.
Departemen Abaka, dan Departemen Wooden Carpet. Lanjutlah. Nah, di sini ada tabel audit pendahuluan. Yang pertama itu mengenai kuesioner dalam langkah kerja. Nah, yang pertama itu apa perusahaan memiliki strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan? Ya, perusahaan memiliki strategi dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu mengerjakan pesanan secara cepat dan tepat dengan produk yang lebih kreatif dan inovatif. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki rancangan jangka pendek? Ya, perusahaan memiliki rancangan jangka pendek, yaitu penyelesaian secepat mungkin dan sebaik mungkin pesanan dari pelanggan. Yang ketiga, apakah perusahaan memiliki rancangan jangka panjang? Ya, rancangan jangka panjang perusahaan adalah meningkatkan penjualan di kawasan Eropa. Yang keempat, apakah perusahaan memiliki produksi yang dihasilkan dan apa jenisnya? Ya, perusahaan memiliki produksi yang dihasilkan, yaitu karpet atau lampit yang berbahan dasar kayu. Lanjutlah. Nah, selanjutnya itu hasil audit pendahuluan. Nah, audit pendahuluan berisi mengenai informasi latar belakang perusahaan atau audit yang akan diaudit. CV Natural adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang mempunyai pangsa pasar di luar negeri. Adapun hasil dari audit pendahuluan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apa perusahaan memiliki strategi yang digunakan dalam pencapaian tujuan perusahaan? Ya, perusahaan memiliki strategi dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu mengerjakan pesanan secara cepat dan tepat dengan produk yang lebih kreatif dan inovatif. Untuk itu, perusahaan selalu berusaha melakukan pekerjaan produk yang memiliki yang bernilai tinggi, karena bagi perusahaan keputusan pelanggan adalah yang utama. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki rencana jangka pendek? Ya, perusahaan memiliki rancangan jangka pendek, yaitu menyelesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin pesanan dari pelanggan. Perusahaan tidak ingin mengecewakan pelanggan-pelanggannya yang telah memesan. Jika ketika terjadi pemesanan, perusahaan Jadi ketika terjadi pemesanan, perusahaan akan langsung mengerjakan produk tersebut dengan cepat, tapi dan teliti demi menjaga kualitas dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pelanggan. Yang kedua, apakah pemasaran memiliki rencana jangka panjang? Ya, rencana jangka panjang perusahaan adalah meningkatkan penjualan di kawasan Eropa. Maka dari itu,
perusahaan selalu berusaha meningkatkan mutu produk perusahaan melalui dari pembaruan terhadap motif sampai kualitas karpet yang sangat baik sehingga layak untuk dipasarkan di Eropa. Yang terakhir itu, apakah perusahaan memiliki produk yang dihasilkan dan apa jenisnya? Ya, perusahaan memiliki produk yang dihasilkan yaitu karpet dan lampit yang berbahan dasar kayu. Karpet kayu ini berbahan dasar kayu akasia, terdiri dari berbagai macam motif dan bernilai sangat tinggi. Nah, selanjutnya itu hasil audit pendahuluan. Berdasarkan audit pendahuluan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan tujuan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menilai bagaimana manajemen perusahaan melaksanakan setiap program atau aktivitas produksi dan operasi CV natural. Yang kedua, menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan program atau aktivitas produksi dan operasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, memberikan berbagai saran perbaikan atas kelemahan fungsi produksi dan operasi yang ditemukan CV natural. Lanjutlah. Di sini ada tabel review dan pengujian sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini yang pertama itu tujuan review dan pengujian atas pengendalian manajemen itu tidak ada. Yang selanjutnya, apakah departemen perusahaan memiliki pernyataan tujuan secara tertulis? Ya, perusahaan memiliki tujuan secara tertulis. Yang kedua, apakah produksi perusahaan menyesuaikan permintaan pasar atau pelanggan? Ya, perusahaan CV natural memproduksi sesuai permintaan pasar atau pelanggan. Yang ketiga, apakah perusahaan memiliki rencana produksi aktual untuk dibandingkan nantinya dengan hasil yang cepat? Tidak, perusahaan tidak memiliki rancangan produksi yang aktual karena CV natural memproduksi hanya saat ada pemesanan saja. Jadi tidak perlu rencana aktual untuk produksi. Lanjutlah. Nah, yang selanjutnya itu apakah proses produksi melakukan studi terhadap keinginan, sikap, dan perilaku pelanggan sebelum memutuskan upaya produksi yang akan dilakukan. Ya, karena produksi baru akan dilakukan ketika ada pesanan dan pesanan tersebut telah disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Yang kelima, apakah perusahaan telah menyusun jadwal produksi secara alternatif? Tidak, karena perusahaan hanya berfokus pada produksi berdasarkan pesanan dari broker per pelanggan. Yang keenam, apakah perusahaan memiliki prosedur perencanaan pasar secara tertulis? Tidak. Perusahaan tidak mempunyai perencanaan pasar secara tertulis karena perusahaan memakai
produsen yang memproduksi produksi sesuai dengan pesanan pelanggan atau broker. Jadi perusahaan hanya akan memproduksi apabila broker telah melakukan pemesanan saja. Lanjutlah. Nah, kuesioner selanjutnya itu apakah perusahaan menggunakan prediksi pasar yang komprehensif dalam menyusun rencana produksi dan operasi? Tidak, perusahaan tidak melakukan prediksi pasar karena prediksi pasar telah dilakukan oleh broker. Perusahaan hanya memproduksi sesuai dengan permintaan broker yang telah memprediksi keinginan pasar sebelumnya. Yang ke-8, apakah upaya produksi perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai? Jawabannya ya. Upaya produksi didukung oleh sumber daya manusia memadai, namun masih terdapat beberapa karyawan yang masih kurang memahami apabila ada permintaan motif baru dari broker atau pelanggan. Yang 9, apakah perusahaan produksi didukung oleh sistem produksi yang memadai? Ya, perusahaan memiliki sistem produksi yang memadai. Saya ulangi, yang 9, apakah upaya produksi didukung oleh sistem produksi yang memadai? Ya, perusahaan memiliki sistem produksi yang memadai dan alat-alat produksi yang baik. Yang ke-10, apakah perusahaan selalu memantau perubahan lingkungan? Ya, perusahaan selalu mematuhi perubahan lingkungan. Lanjutlah. Yang selanjutnya, apakah perusahaan menjadikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan? Tidak, perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab perusahaan, namun perusahaan mempunyai URL atau upaya penanggungan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan akibat pencemaran perusahaan. Yang ke-12, apakah perusahaan mengendalikan aktivitas pemasarannya melalui analisis biaya, analisis pasar, dan audit pemasaran? Tidak, perusahaan tidak melakukan analisis biaya, analisis pasar, dan audit pemasaran untuk mengendalikan aktivitas pemasarannya karena perusahaan tidak melakukan aktivitas pemasaran. Pemasaran hanya bertugas memproduksi saja. Lanjutlah. Nah, hasil review dan pengujian sistem pengendalian manajemen. Tahap ini bertujuan untuk menguji dan melakukan review terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan. Berikut adalah hasil review terhadap sistem pengendalian manajemen CV natural. Yang pertama, apakah perusahaan setelah memiliki rencana produksi yang aktual untuk dibandingkan nantinya dengan hasil yang dicapai? Perusahaan tidak memiliki rencana produksi yang aktual karena CV natural memproduksi hanya saat ada pesanan saja. Jadi, perencanaan produksi tidak diperlukan. CV natural hanya perlu menunggu pesanan dari pelanggan. Perusahaan tetap merasa sudah cukup dengan rencana produksi melalui pemesanan saja karena perusahaan telah memiliki pelanggan-pelanggan yang sudah lama atau sudah sering memesan produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, apakah perusahaan telah menyusun jadwal produksi secara alternatif? Tidak, karena perusahaan hanya berfokus pada produksi berdasarkan pesanan dari broker atau pelanggan. Jadi, jadwal produksi sesuai alternatif tidak diperlukan untuk melakukan proses produksi.
proses produksi melalui pemesanan dinilai pemesanan sudah cukup bagi perusahaan. Yang ketiga, apakah permasalahan memiliki prosedur perencanaan fase secara tertulis? Perusahaan tidak mempunyai rencana pasar secara tertulis karena perusahaan memakai produsen yang memproduksi produksi sesuai dengan pesanan pelanggan atau broker. Jadi perusahaan hanya akan memproduksi apabila broker telah melakukan pemesanan saja. Perencanaan pasar tidak diperlukan bagi perusahaan. Yang keempat, apakah perusahaan menggunakan prediksi pasar yang komprehensif dalam menyusun rencana produksi dan operasi? Perusahaan tidak perlu melakukan prediksi pasar. Prediksi pasar telah dilakukan oleh pelanggan atau broker yang akan memesan kepada perusahaan. Broker atau pelanggan melakukan prediksi pasar dengan cara mengetahui apa yang diinginkan oleh para konsumen melalui dari motif, bentuk, dan ukuran. Jadi setiap broker atau pelanggan telah melakukan prediksi pasar. Broker atau pelanggan tersebut akan memberikan hasil prediksi tersebut kepada CV Natural untuk dijadikan acuan dalam melakukan proses produksi yang sesuai dengan motif, bentuk, dan ukuran yang diinginkan oleh konsumen. Lanjutlah. Nah, selanjutnya, apakah upaya produksi perusahaan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai? Upaya produksi didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, karyawan sangat terampil dalam melakukan proses produksi pembuatan karpet kayu. Tetapi masih terdapat beberapa karyawan yang masih belum mahir atau sulit untuk menerima inovasi atau motif baru yang diberikan oleh CV Natural. Yang selanjutnya, apakah perusahaan menjadi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan? CV Natural tidak mempunyai tanggung jawab perusahaan. Untuk itu, perusahaan melakukan UPL atau upaya penanganan lingkungan. Ini dilakukan CV Natural demi menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Mengingat dalam proses produksi sering menghasilkan limbah yang cukup mengganggu melalui dari pencemaran udara dan saluran air. Jadi UPL sangat bermanfaat untuk mengatasi apabila ada keluhan dari masyarakat mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, apakah perusahaan mengendalikan aktivitas pemasarannya melalui analisis biaya, analisis pasar, dan audit pemasaran? Perusahaan tidak melakukan analisis biaya, analisis pasar, dan audit pemasaran untuk mengenakan aktivitas pemasarannya. Karena CV Natural merasa aktivitas pemasaran tidak perlu dilakukan, tetapi keadaan perusahaan melakukan terhadap pasar, namun tidak secara mendalam, hanya sekedar melihat secara umum seperti apa produk yang diinginkan pelanggan saat ini. Lanjutlah. Berikutnya tabel audit lanjutan atau terperinci pengendalian bahan baku.
Yang pertama, pengendalian pembelian dan spesifikasi bahan baku. Apakah setiap pemasok telah diverifikasi sesuai dengan standar pengendalian produksi dan operasi perusahaan? Ya, pemasok telah diverifikasi sesuai dengan standar pengendalian produksi dan operasi perusahaan. Yang kedua, apakah perusahaan memiliki peralatan dan prosedur sesuai dengan prosedur sesuai untuk menilai apakah material yang dikirim pemasok dapat diterima atau ditolak. Perusahaan tidak memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai material yang diterima karena perusahaan melakukan penilaian hanya secara visual dan tidak ada peralatan untuk menilai apakah material yang diberikan pemasok tersebut ditolak atau diterima. Yang ketiga, apakah setiap bahan baku kayu yang diterima diberikan kode khusus sehingga mudah ditelusuri distribusi dan proses produksinya. Bahan baku kayu tidak mempunyai kode khusus karena bahan baku kayu merupakan kayu bekas sehingga perusahaan merasa tidak perlu membuat kode khusus. Lanjutlah. Yang keempat, apakah inspeksi dimulai dengan pengujian secara visual terhadap setiap materi? Saya ulangi, yang kelima, apakah perusahaan memiliki teknik sampling tertulis dan diikuti pada setiap pengambilan sampel? Tidak, perusahaan tidak memiliki teknik sampel tertulis karena pengujian secara visual dirasa sudah cukup untuk menilai bahan baku tersebut. Yang keenam, apakah material bahan baku yang diterima telah digaransi oleh pemasok sampai dengan digunakan? Tidak, karena perusahaan tidak membuat perjanjian mengenai garansi kepada pemasok. Jadi apabila ada beberapa bahan baku yang kurang baik atau tidak sesuai dengan spesifikasi, maka akan tetap digunakan. Yang ketujuh, apakah penyimpanan material bahan baku kayu telah tertangani dengan baik sehingga terhindar dari kerusakan? Ya, penanganan bahan baku kayu sangat baik karena disimpan dalam sebuah tempat khusus atau gudang khusus penyimpanan kayu sehingga terhindar dari kerusakan. Lanjutlah. Selanjutnya, yang ke-8, apakah material yang ditolak atau tidak sesuai verifikasi telah dipisahkan untuk mencegah penggunaannya dalam proses produksi? Ya, ketika ada bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi akan dipisahkan agar tidak terpakai saat proses produksi yang dapat mempengaruhi hasil dari produk tersebut. Yang ke-9, pengendalian persediaan. Apakah prosedur pengendalian persediaan tertulis? Ya, prosedur pengendalian persediaan tertulis. Yang ke-10, apakah prosedur tersebut mengatur secara tegas waktu pemesanan terhadap material yang rusak dan kadaluarsa? Tidak, karena perusahaan akan dilakukan apabila bahan baku secara visual sudah tidak bisa digunakan lagi atau dianggap telah kadaluarsa. Yang ke-11, apakah perusahaan persediaan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa material yang diberikan lebih awal digunakan dalam proses terlebih dahulu? Tidak, perusahaan persediaan tidak diawasi karena tidak ada karyawan khusus untuk melakukan tugas pengawasan tersebut. Dan perusahaan juga tidak mempunyai metode pengendalian persediaan. Perusahaan hanya mengambil secara acak dalam menggunakan bahan baku untuk produk
proses produksi. Lanjutlah. Nah, yang ke-12, apakah pemusnahan material yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi didokumentasikan untuk mengidentifikasi dan di mana material tersebut dimusnahkan. Ya, setiap pemusnahan dilakukan akan dilakukan pencatatan kapan dan di mana bahan baku tersebut dimusnahkan. Yang ke-13, program pengendalian pemasok. Apakah pemasok secara periodik diinspeksi sesuai dengan prosedur tertulis yang dimiliki perusahaan? Tidak. Perusahaan tidak mempunyai prosedur tertulis yang berisi tentang inspeksi periodik terhadap pemasok bahan baku. Yang ke-14, apakah perusahaan memiliki prosedur konfirmasi pemasok tertulis dan diikuti? Jawabannya ya, perusahaan memiliki prosedur konfirmasi pemasok secara tertulis. Lanjutkan. Nah, hasil audit lanjutan atau terperinci berikut hasil audit produksi dan operasi atas pengendalian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan CV Natural. Adapun yang pertama itu pengendalian dan spesifikasi bahan baku. Apakah perusahaan memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai apakah material yang dikirim pemasok dapat diterima atau ditolak? CV Natural tidak memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai material yang diterima, karena perusahaan melakukan penilaian hanya secara visual dan tidak ada peralatan untuk menilai apakah material yang dikirim pemasok tersebut ditolak atau diterima. Penilaian ini dirasa belum cukup untuk mengetahui seberapa baik material bahan baku yang diterima oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan masih terdapat beberapa bahan baku yang tidak bisa dipakai karena tidak memenuhi spesifikasi untuk melakukan proses produksi perusahaan. Selanjutnya, apakah setiap bahan baku kayu yang diterima diberikan kode khusus sehingga mudah ditelusuri distribusi dan proses produksi? Bahan baku kayu tidak mempunyai kode khusus karena bahan baku kayu merupakan kayu bekas sehingga perusahaan merasa tidak perlu membuat kode khusus. Apabila tidak diberikan kode khusus, akan mengakibatkan sulitnya membedakan kualitas-kualitas dan ukuran-ukuran bahan baku yang akan digunakan. Ini juga berdampak sulitnya ditelusuri keberadaan dan penggunaan bahan baku perusahaan. Lanjutlah. Nah, selanjutnya, apakah perusahaan memiliki teknik sampling tertulis dan diikuti pada setiap pengambilan sampel? Perusahaan tidak memiliki teknik sampling tertulis untuk setiap pengambilan sampel. Perusahaan beralasan bahwa pengujian secara visual dirasa sudah cukup untuk menilai bahan baku dan tidak perlu melakukan pengambilan sampel terhadap bahan baku yang diterima perusahaan untuk penilaian spesifikasi bahan baku secara keseluruhan. Dampak dari tidak adanya teknik sampling yaitu masih didapati bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan perusahaan. Nah, selanjutnya, apakah material bahan baku yang diterima digaransi oleh pemasok sampai dengan digunakan? Tidak, karena perusahaan tidak membuat perjanjian mengenai garansi kepada pemasok, sehingga apabila ada beberapa bahan baku yang kurang baik atau tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan perusahaan, tidak dapat dikembalikan pemasok. Perusahaan
terpaksa menggunakan bahan baku tersebut untuk melakukan aktivitas produksi untuk memperkecil kerugian bahan baku yang tidak memenuhi spesifikasi. Lanjutlah. Nah, yang kedua itu ada pengendalian persediaan. Nah, apakah prosedur tersebut mengatur secara tegas waktu pemusnahan terhadap material yang rusak dan kadaluarsa? Tidak, karena pemusnahan akan dilakukan apabila bahan baku secara visual sudah tidak bisa digunakan lagi atau dianggap telah kadaluarsa. Namun, pemeriksaan secara visual jarang dilakukan perusahaan karena tidak ada pengaturan waktu kepada penilaian dan penilaian akan dilakukan sehingga terjadinya penumpukan bahan baku yang kadaluarsa atau tidak dipakai di ruangan penyimpanan bahan baku. Nah, selanjutnya apakah perputaran persediaan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa material yang dibeli lebih awal digunakan dalam proses terlebih dahulu? Perusahaan persediaan tidak diawasi karena tidak adanya karyawan khusus untuk melakukan tugas pengawasan tersebut, dan perusahaan juga tidak mempunyai metode pengendalian perputaran persediaan. Perusahaan hanya mengambil secara acak dalam menggunakan bahan baku untuk proses produksi. Tidak ada karyawan dan metode khusus untuk mengawasi perputaran persediaan mengakibatkan material bahan baku yang dibeli atau diterima lebih awal mengalami kerusakan dan tidak bisa dipakai karena terlalu lama disimpan dan tidak digunakan untuk aktivitas produksi. Lanjutlah. Nah, selanjutnya itu ada program pengendalian pemasok. Nah, apakah pemasok secara periodik diinspeksi sesuai dengan prosedur tertulis yang dimiliki perusahaan? Tidak, karena perusahaan tidak mempunyai prosedur tertulis yang berisi tentang inspeksi periodik terhadap pemasok bahan baku. Apabila inspeksi tidak dilakukan dapat berdampak terhadap kualitas bahan baku yang dikirimkan oleh pemasok tersebut. Tidak adanya inspeksi mengakibatkan masih terjadinya pengiriman bahan baku yang kurang berkualitas oleh pemasok. Selanjutnya itu ada tabel pelaporan. Yang pertama itu ada kondisi. Kondisi perusahaan tidak memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai apakah material yang dikirimkan oleh pemasok dapat diterima atau ditolak. Kriteria perusahaan memiliki peralatan dan prosedur tertulis untuk menilai apa material yang dikirim oleh pemasok dapat diterima atau ditolak. Penyebab perusahaan memberikan kepercayaan terhadap pemasok bahan baku. Akibatnya, masih terdapat bahan baku yang tidak bisa dipakai atau tidak sesuai spesifikasi. Yang kedua, kondisi bahan baku kayu tidak diberikan kode khusus. Kriteria bahan baku kayu yang diterima diberikan kode khusus. Penyebab bahan baku kayu yang digunakan yaitu kayu limbah, jadi perusahaan merasa tidak perlu memberikan kode. Akibat ada beberapa produk yang dihasilkan kualitasnya berbeda-beda karena menggunakan bahan baku kayu yang tidak diberi kode sesuai dengan spesifikasinya, dan juga beberapa bahan kayu sulit untuk ditelusuri keberadaannya sehingga dianggap hilang. Lanjutlah. Nah, yang ketiga itu ada kondisi perusahaan tidak memiliki teknik sampling tertulis dan diikuti pada setiap pengambilan sampel.
Kriteria, perusahaan memiliki teknik sampling tertulis dan diikuti pada setiap pengambilan sampel. Penyebab, perusahaan merasa inspeksi secara visual sudah cukup untuk pengujian terhadap bahan baku. Akibat beberapa bahan baku yang diterima kualitasnya kurang baik. Yang keempat, kondisi material bahan baku yang diterima tidak digaransi oleh pemasok. Kriteria material bahan baku yang diterima digaransi oleh pemasok. Penyebab, perusahaan tidak mempunyai perjanjian mengenai garansi material bahan baku dengan pemasok. Akibat masih terdapat bahan baku yang tidak sesuai kriteria atau spesifikasi dan tidak dapat dikembalikan karena tidak ada garansi dari pemasok. Perusahaan terpaksa menggunakan bahan baku tersebut demi memperkecil kerugian tidak sesuai spesifikasinya, sehingga terdapat beberapa produksi yang tidak memenuhi spesifikasi karena menggunakan bahan baku yang kurang berkualitas sehingga dijual murah kepada pelanggan. Nah, selanjutnya itu yang kelima, kondisi prosedur tidak mengatur secara tegas waktu pemusnahan terhadap material yang rusak dan kadaluarsa. Kriteria, prosedur mengatur secara tegas waktu pemusnahan terhadap material yang rusak dan kadaluarsa. Penyebab, pemusnahan akan dilakukan apabila bahan baku secara visual sudah tidak bisa digunakan lagi atau dianggap telah kadaluarsa akibat terjadi penumpukan bahan baku yang kadaluarsa atau tidak terpakai di ruangan penyimpanan bahan baku. Yang keenam, kondisi perusahaan persediaan bahan baku tidak diawasi dengan ketat. Kriteria, dilakukan pengawasan terhadap perputaran bahan baku. Penyebab, tidak ada pengawasan atau karyawan khusus untuk mengawasi perputaran persediaan bahan baku. Akibat material yang diterima lebih awal dari pemasok mengalami kerusakan atau kadaluarsa karena terlalu lama disimpan dan tidak digunakan. Yang ketujuh, kondisi pemasok secara periodik tidak diinspeksi sesuai dengan prosedur tertulis. Kriteria, prosedur mengatur secara tegas. Saya ulangi, kriteria termasuk secara periodik diinspeksi sesuai dengan prosedur tertulis. Penyebab, perusahaan tidak mempunyai prosedur tertulis mengenai inspeksi terhadap pemasok. Akibat terdapat pemasok yang sering mengirim bahan baku yang kurang sesuai dengan spesifikasi. Lanjutlah. Dan selanjutnya itu ada ekonomisasi. Berdasarkan dari audit yang telah dilakukan terhadap pengendalian bahan baku, dapat dinilai bahwa pengendalian bahan baku yang dilakukan CV Natural belum bisa dikatakan ekonomis. Ekonomis dapat dinilai dari beberapa kecil pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan suatu output ataupun hasil. Beberapa temuan yang mengindikasikan tidak ekonomis pengendalian bahan baku CV Natural seperti masih
masih dikarenakan kurangnya pengujian bahan baku yang hanya sebatas pengujian visual, tidak ada inspeksi periodik terhadap pemasok, bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi terhadap terpaksa dikerjakan menjadi produk jadi dan dijual dengan harga murah agar memperkecil kerugian yang dialami CV Natural. Yang selanjutnya efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari seberapa baik perusahaan mengelola bahan baku yang diterima perusahaan. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa pengendalian bahan baku CV Natural belum bisa dikatakan efisien sepenuhnya. Metode pengelolaan persediaan tidak efisien karena CV Natural tidak mempunyai karyawan khusus untuk mengawasi perputaran persediaan bahan baku. CV Natural pun tidak mempunyai metode pencatatan persediaan, sehingga persediaan diambil secara acak, mengakibatkan bahan baku yang lebih awal diterima mengalami kadaluarsa dan tidak bisa dipakai oleh 65 perusahaan untuk proses produksi. Namun untuk penggunaan bahan baku yang tidak sesuai spesifikasi, perusahaan bisa dikatakan efisien karena bisa memproduksi produk dari bahan baku yang kurang berkualitas. Lanjutlah. Nah, selanjutnya itu efektivitas. Melihat masih adanya bahan baku yang kurang berkualitas, yang kurang baik dan digunakan untuk proses produksi, maka pengendalian bahan baku yang dilakukan perusahaan belum bisa dikatakan efektif. Ini dapat dilihat dari produk yang diproduksi perusahaan masih ada yang kurang berkualitas dikarenakan proses produksi masih menggunakan bahan baku yang kurang berkualitas atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Efektivitas perusahaan dinilai dari seberapa baik output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Lanjutlah. Lanjutlah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 10. Kami mohon maaf atas kesalahan kata atau pengetikan kata yang terdapat dalam PPT. Selamat malam.